Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Fatma dari Prodi Psikologi Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis psikologi lingkungan yang berada pada lingkungan luar sekolah Muhammadiyah Bandar Lampung. Titik utama fokus yang akan saya bahas di sini yaitu ada pada koridor luar sekolah dan juga perataran masjid. Selain kedua itu, saya juga mengamati parkiran sekolah, lapangan yang sebagian besar sudah dialihkan menjadi parkiran sekolah juga, dan tempat ibu-ibu menunggu untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Lingkungan luar sekolah Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung, memiliki beberapa karakteristik yang menarik dari perspektif psikologi lingkungan. Walaupun tidak memiliki taman besar, sekolah ini memiliki beberapa ruang terbuka yang menjadi tempat siswa beraktivitas sebelum dan sesudah jam pelajaran. Area pelataran masjid merupakan salah satu titik yang paling sering digunakan siswa. Area ini cukup luas, sebagian tertutup bangunan masjid yang memberikan keteduhan alami, dan biasanya menjadi tempat berkumpul siswa. Pelataran ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai area transit menuju ruang ibadah dan sebagai zona sosial bagi siswa. Berbeda dengan pelataran masjid, koridor luar memiliki fungsi utama sebagai jalur mobilitas. Koridor ini menjadi penghubung antara ruang kelas dan area lain di sekolah. Secara fisik, koridor tidak terlalu lebar, namun menampung arus pergerakan siswa yang cukup besar, sehingga pada jam tertentu, koridor menjadi titik dengan tingkat kepadatan tertinggi. Selain dua area tersebut, saya juga mengamati parkiran sekolah. Parkiran utama berada di bagian depan sekolah, tetapi kapasitasnya tidak terlalu besar. Hal ini membuat lapangan sekolah berubah fungsi menjadi area parkir tambahan. Lapangan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka untuk kegiatan olahraga, kini dipenuhi oleh kendaraan siswa maupun kendaraan guru. Akibatnya, ruang terbuka yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas fisik atau sekadar istirahat menjadi tidak optimal. Ada juga area yang menarik, yaitu tempat ibu-ibu menjemput anak-anaknya. Area ini biasanya di koridor sekolah. Aktivitas percakapan dan mobilitas di area ini memberikan suasana sosial yang berbeda dari area lainnya. Secara keseluruhan, bagian luar sekolah Muhammadiyah adalah ruang yang padat aktivitas dengan fungsi sosial, religius, mobilitas, transisi, dan parkir yang menyatu dalam satu lingkungan yang relatif terbatas. Crowding atau kepadatan adalah konsep yang menjelaskan perasaan terdesak, penuh, dan sumpek ketika ruang diisi oleh terlalu banyak orang atau aktivitas melampaui kapasitasnya. Dalam konteks sekolah Muhammadiyah, fenomena crowding terlihat sangat jelas di beberapa area utama. Yang paling mencolok adalah koridor luar sekolah. Pada saat jam istirahat atau pergantian pelajaran, koridor ini menjadi sangat penuh. Arus pergerakan siswa terjadi dua arah bersamaan, dan ruang yang sempit memaksa siswa berjalan sangat dekat satu sama lain. Banyak siswa terlihat mempercepat langkah ataupun mempercepat aktivitas mereka untuk segera keluar dari area tersebut, sebuah indikator alami bahwa keramaian menimbulkan tekanan psikologis. Kondisi ini sering membuat siswa kehilangan ruang personal, merasa terburu-buru, sulit bergerak bebas, dan bahkan mudah teralihkan perhatiannya. Lalu, jika kita melihat pelataran masjid, tingkat kepadatan tetap tinggi karena banyak siswa menjadikan area ini tempat untuk duduk, berkumpul, berbincang, maupun makan. Namun, perbedaannya terletak pada struktur ruang. Pelataran masjid lebih luas dibandingkan koridor. Meskipun banyak siswa berkumpul di sini, suasananya tidak terasa sesumpek koridor. Ruangan yang lebih terbuka memungkinkan kepadatan menyebar, sehingga kesempatan untuk bergerak atau memilih tempat duduk masih tersedia. Crowding juga terlihat pada area parkir dan lapangan
yang kini menjadi tempat parkir kendaraan karena jumlah kendaraan relatif banyak dan jarak antar kendaraan seringkali sempit. Ruang untuk berjalan di antaranya sangat terbatas. Dalam psikologi lingkungan, kondisi seperti ini disebut sebagai functional crowding. Ketika ruang tidak hanya penuh oleh orang, tetapi juga oleh benda yang membatasi mobilitas. Di beberapa titik koridor, terutama ketika jam pulang sekolah tiba, kepadatan meningkat karena banyaknya ibu-ibu yang menunggu anak mereka. Ruang ini menjadi titik interaksi antar siswa, kendaraan, dan orang tua. Dinamika sosial dan mobilitas yang tinggi menghasilkan kepadatan psikologis. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa crowding di sekolah tidak hanya terjadi karena banyaknya siswa, tetapi juga karena tata ruang yang membuat beberapa area menjadi lebih terbatas dibanding area lainnya. Efeknya meliputi stres, ketidaknyamanan, kesulitan bergerak, dan peningkatan beban kognitif ketika harus mencari jalur yang lebih aman dan nyaman. Teori kedua adalah personal space dan teritorialitas. Personal space merupakan jarak nyaman yang ingin dipertahankan seseorang dari individu lain. Sementara, teritorialitas adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengklaim area tertentu sebagai ruang mereka. Di koridor sekolah, personal space hampir tidak dapat dipertahankan pada jam-jam sibuk. Siswa berjalan sangat rapat dan kondisi ini meminimalkan kemampuan siswa untuk memilih jarak pribadi mereka. Ruang yang sempit memaksa siswa untuk beradaptasi dengan kondisi yang padat dan bergerak mengikuti arus. Sebaliknya, di pelataran masjid, personal space lebih mudah diwujudkan. Siswa duduk dan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok memilih sudut tertentu yang menggunakannya secara konsisten setiap hari. Misalnya, ada kelompok yang selalu duduk dekat tiang masjid. Ada juga yang memilih di dekat pintu maupun di depan masjid. Ini adalah bentuk teritorialitas sosial yang umum terjadi di lingkungan publik. Meskipun tempatnya tidak ditandai atau diatur, siswa merasa area itu adalah tempat mereka. Perilaku memilih tempat, mengelompok, dan mengklaim ruang adalah bentuk penyesuaian psikologis terhadap lingkungan. Hal ini memperlihatkan bagaimana ruang luar sekolah digunakan bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki makna dan keterikatan psikologis. Meskipun sekolah Muhammadiyah tidak memiliki taman besar, beberapa area tetap memberikan efek restoratif yang sesuai dengan Attention Restoration Theory atau ART. Area yang paling mendekati ruang restoratif adalah pelataran masjid. Walaupun ramai, suasananya cenderung lebih tenang dibanding koridor. Bentuk bangunan masjid yang lebih besar memberikan bayangan, sementara beberapa tanaman di sekitarnya memberikan sedikit unsur alami yang dapat membantu mengurangi stres. Banyak siswa terlihat menggunakan area ini untuk duduk santai saat menunggu jam pelajaran dimulai, untuk menunggu jemputan, ataupun untuk beristirahat. Sementara itu, koridor tidak memiliki elemen restoratif karena selalu menjadi jalur aktif yang padat. Parkiran dan lapangan yang dipenuhi kendaraan juga tidak menawarkan ketenangan psikologis. Namun keberadaan pelataran masjid memberikan ruang untuk recovery psikologis dan kebisingan koridor dan kepadatan sekolah. Selama proses observasi, saya melihat berbagai perilaku yang sesuai dengan konsep crowding, personal space, dan teritorialitas. Di koridor, siswa berjalan cepat dan mencari jalur yang lebih longgar. Di pelataran masjid, siswa membentuk kelompok, memilih titik yang sama setiap hari, dan menjaga jarak antar kelompok. Para ibu memilih titik tertentu untuk menunggu, dan di parkiran, pola parkir menunjukkan adanya teritorialitas yang tidak disadari. Dari analisis psikologis lingkungan, ini dapat disimpulkan bahwa koridor adalah titik crowding tertinggi. Pelataran masjid berfungsi sebagai ruang sosial utama, parkiran mempengaruhi mobilitas, dan area masjid memberikan sedikit efek restoratif. Ruang luar sekolah berperan besar dalam membentuk kenyamanan, interaksi, dan kesejahteraan psikologis siswa.